Setuju. Halo, salam jumpa lagi, sahabat setia obrolan ibu-ibu KJ Radio Line. Selamat Natal kami ucapkan. Bagaimana kabar para sahabat semua? Berharap yang terbaik ya terjadi para sahabat dalam keadaan yang selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya Laurencia Fani dan sahabat saya Francisca Audrey dalam 40 menit ke depan akan menemani para sahabat untuk ngobrol bareng di GoPlay, di mana kita bisa berinteraksi langsung via chat, juga streaming melalui kanal YouTube KAJ Radio Line. Nah, kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang resolusi tahun baru. Apa sih resolusi itu? Untuk apa benarnya? Kapan ya resolusi itu bisa kita mulai? Dan lain-lainnya. Tapi sebelum kita ngobrol soal itu, saya sapa dulu ya sahabat saya. Halo Audrey, bagaimana kabarmu? Bagaimana persiapan menyambut tahun baru? Hai Fani dan semua sahabat obrolan ibu-ibu KJ Radio Line. Kabarku baik-baik saja, segar, sehat, apalagi setelah merayakan Natal bersama para tercinta, wah rasanya bahagia sekali. Dan walaupun saat ini merayakan Natalnya itu nggak serame yang dulu, ya nggak serame banget gitu ya, tapi tetap merayakan Natal bersama keluarga dan itu sangat sukacita. Nah, sebelum kita lanjut obrolan, kita lihat dulu nih di GoPlay kita ada para sahabat tuh udah banyak nih yang bergabung ya. Juga banyak hati-hati yang kita terima. Wah, senang sekali. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dalam acara obrolan ibu-ibu. Tetap dengarkan acara kita sampai selesai karena akan banyak tips-tips dan pengalaman-pengalaman yang akan kita bagikan, kita obrolkan bersama. Begitu ya, Van ya? Terima kasih juga untuk kiriman hati-hati dan stiker-stiker dari sahabat-sahabat. Nah, bagaimana, Van? Sudah buat listing rencana resolusi tahun 2002 yang siap untuk dieksekusi nggak? Kan ini cuma tinggal beberapa hari lagi. Ayo, kita klarifikasi nih. Resolusinya macam apa nih, Van? Ayo. Iya, sedang dibuat. Okay. Jadi untuk resolusi itu sendiri ya, itu sebenarnya kan ketetapan hati ya, keputusan kita untuk melakukan sesuatu atau malah berhenti untuk melakukan sesuatu yang dianggap sudah gak cocok atau gak bagus buat kita gitu kan ya. Jadi
seperti rencana tahunan karena kita bahas soal resolusi tahun 2022 ya, 1 tahun begitu. Jika kita menyebutkan dengan tahun, itu namanya adalah cita-cita setahun ya panjangnya. Kayak perusahaan aja ya, Van ya? Anggaran dan belanja tahunan. Betul. Nah, awal tahun baru itu sebenarnya adalah waktu yang paling tepat ya untuk membuka halaman baru. Makanya kita bahas kali ini ya. Mungkin menjadi alasan mengapa begitu banyak orang membuat resolusi tahun baru. Karena tahun baru seringkali terasa seperti awal yang baru dan kesempatan yang besar ya untuk mengubah kebiasaan buruk dan membangun rutinitas yang akan membantu kita untuk tumbuh secara psikologis, emosional, sosial, fisik, maupun intelektual. Tentu saja resolusi itu lebih mudah loh dibuatnya ya. Membuat listing itu lebih mudah daripada mempertahankan atau melanjutkan terus mengeksekusinya. Bahkan ya pada bulan ketiga masuk bulan keempat gitu ya, bulan Maret akhir, banyak dari kita yang sudah meninggalkan tekad dan balik lagi ke kebiasaan pola yang gak bagus. Begitu, Dre. Yakin tuh, Van. Jangan-jangan tuh curcol nih. Itu kan udah hasil dari survei loh. Oke. Oh iya, kenapa ya kita disarankan lebih baik kita membuat resolusi? Karena kan pikirkan hari demi hari kan berlalu sama saja gitu ya. Kenapa sih kita perlu buat resolusi? Para sahabat, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di dalam Journal of Clinical Psychology, penelitian tersebut menyebutkan bahwa mereka yang menetapkan atau membuat resolusi dalam hal ini di tahun baru, ya karena kita mau tahun baru, itu adalah 10 kali lebih mungkin atau berhasil untuk mengubah perilaku mereka daripada yang tidak membuat resolusi tahunan. Wih, keren loh ya. Nah, jadi yuk kita bikin resolusi. Ya walau seperti tadi Fanny katakan, membuat resolusi itu gampang-gampang susah. Ada yang berhasil, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita adopsi untuk mengurangi resiko gagal. Kan kita nggak mau kan bikin resolusi gagal terus gitu ya. Kita harus belajar nih sekarang. Ya, seperti resolusi yang seperti direncanakan ya. Misalnya ya, pokoknya ini sepertinya keinginan abadi ibu-ibu menjadi kurusan ya, tanda kutipan ya. Ya, biar lebih sehat. Nggak ekstrim sih, karena pakai an itu lebih kurus sedikit lah, mengurangi kelebihan berat aja, bertahap. Udah disebutkan rencananya, yaitu bangun lebih awal, agar bisa berolahraga, olahraga ringan aja, asal berkeringat ya, badan sehingga lebih lentur gitu ya. Yang kedua, tidak makan karbo, tidak makan gorengan, tidak makan setelah jam 6 sore ya. Tapi saat eksekusi itu tadi, masuk bulan keempat, semuanya sudah mulai kendor. Dan ada aja loh alasan yang membuat kita tidak melakukan hal-hal yang sudah kita rencanakan. Itu loh, Dre. Iya, Van. Seperti ini ya, kayak pemain bola timnas ya, kan juga mereka, aku baru baca nih, mereka katanya nggak boleh makan karbo sama nggak makan gorengan nih, supaya tetap menjaga kondisi badannya fit. Gitu. Nah, iya, jahat ya gorengan ya. Iya, betul. Nah, coba diteliti lagi, Van. Apanya yang tidak sesuai dengan tujuan? Kenapa di bulan keempat itu kok menjadi kendor gitu ya resolusinya? Nah, misalnya, apa aja nih ya? Misalnya pertama harus jelas. Resolusi untuk penurunan berat badan Fanny itu mau berapa kilo yang mau dihibahkan. Nah, jelas tuh. Jadi jangan cuma bilang, aku mau kurusan tuh kan nggak jelas gitu ya. Jadi jelas, 2 kilo per bulan, atau dalam 5 bulan, atau 6 bulan, 10 kilo, terserah, nggak apa-apa, dibuat saja gitu ya. Kemudian juga harus jelas, tujuannya apa gitu loh. Jadi waktu kita buat evaluasi tuh, kita bisa lihat gitu, oh mungkin
dalam beratnya itu tidak tercapai, tapi baju ini bisa dipakai lagi. Nah, itu kan bisa membuat ternyata ada hasilnya begitu ya. Iya. Jadi nggak hanya kita eksekusi, rencananya bikin begini, tapi tetap ada evaluasi progres. Mungkin bisa dibuat per bulan atau per 2 minggu gitu ya, terserah mau evaluasi per berapa lama gitu ya. Nah, by the way nih Van, sukses nggak nih resolusimu? Sukses 3 bulan pertama itu, dan itu tiap tahun ya. Jadi kurusan tanda petik di awal-awal tahun saja. Nah, harusnya ya memang resolusi itu penting sekali ya buat kita untuk membuat jurnal. Nah, jurnal ya, pencatatan. Apa sih yang sudah kita capai? Karena proses itu juga merupakan suatu pencapaian loh, ya kan? Karena usaha kita. Nah, dengan jurnal, dengan pencatatan itu, kita bisa tahu ya, melakukan evaluasi. Dengan evaluasi kita bisa tahu apa yang mesti kita rubah, apa yang mesti kita perbaiki nih. Begitu. Nah, kalau kita kan mau ya resolusi yang kita buat ini berhasil. Karena kita paham cara melakukannya, mengeksekusinya, kita juga mau kan anak-anak, keluarga kita, suami, juga ikut merencanakan membuat resolusi keluarga. Apalagi sebagai ibu ya, nanti kalau kita nggak berhasil resolusinya kita berhenti, nanti anak-anak kan juga pikir, mama aja juga itu sudah tidak menjalankan lagi. Ingkar janji. Kita role model loh, Dre. Betul. Iya. Kita tengok dulu yuk yang ada di GoPlay. Wow, udah banyak nih, ada beberapa pertanyaan nih ya. Terima kasih nih. Kakak, resolusi saya untuk kurus tapi sehat. Gimana caranya ya? Ini Kak Susan. Ada Bening. Bilang, maksudnya resolusi keluarga gimana ya? Baru denger tuh. Jadi sebenarnya ya, terima kasih sudah mengirimkan langsung atau langsing Kakak Syaneta. Yuk, selamat Natal semuanya ya. Oke, kita bahas ya. Begini Dre, kalau resolusi tahun pribadi, kita akan bahas ini kan resolusi untuk keluarga maupun resolusi untuk diri kita sendiri ya. Kalau resolusimu tahun 2022 bagaimana? Teman-teman di GoPlay juga bisa ya tuliskan dong resolusi apa sih di tahun 2022 ini untuk kalian ya. Bagaimana Dre, kamu Dre? Resolusi tahun depan? Resolusiku untuk tahun 2022 itu adalah aku mau menghibahkan, Van. Mau menghibahkan. Ini ada yang mau nggak nih terima hibahan? Sorry Dre, kalau soal berat badan nggak. Mau menghibahkan beberapa kilo dari badan gitu kepada siapa aja yang berminat gitu ya. Dan aku terpikir ya mau meningkatkan porsi untuk berbagi pada sesama yang membutuhkan gitu. Kayaknya apalagi di saat ini ya, kayaknya melihat kita berbagi ke orang-orang yang lain gitu ya, terus pada saat kita memberikan, kita melihat kebahagiaan, kegembiraan di mata mereka tuh kayaknya kita tuh seneng banget ya gitu. Kebahagiaan yang menerima ya Dri ya. Betul, iya betul. Nah terus itu tadi dulu pernah berhasil menurunkan berat badan gitu ya, seperti kayak kata Fanny tuh, nggak makan karbo, olahraga gitu ya. Tapi kan sejak pandemi semua menjadi subur, makmur ya, tanaman jadi indah gitu ya, jadi bagus, daun-daun hijau besar-besar, badan pun melebar gitu ya. Jadi ikut-ikut juga gitu ya. Nah, jadi ya begitulah resolusiku gitu loh, Van. Jadi porsi untuk sesama yang membutuhkan kamu mau berbanyak ya tahun depan ini ya. Aduh, iya, betul. So sweet kamu, Dre. Tapi nanya dong, Dre. Kamu bilang tadi resolusi menurunkan berat badan lagi gitu kali ya. Emang udah berapa tahun sih?
kamu lakukan itu gitu loh. Soalnya begini, Tahu nggak ya? kalau menurut literatur ya, kita menentukan resolusi gitu, itu kita lihat sudah berapa lama gitu kan. Kalau sudah bertahun-tahun dan itu gagal lagi, mendingan enggak deh. Jadi mendingan nggak usah dipilih lagi resolusi itu berarti kurang cocok gitu. Atau ya bisa tapi benar-benar diganti semua caranya ya, cara untuk mengeksekusinya nih ya, itu diganti karena kita sudah tahu ya bertahun-tahun gagalnya itu kenapa, itu harus dievaluasi ya. Kenapa begitu? Dengan kita misalkan menentukan satu resolusi untuk tahun berikutnya, itu harus berikut dengan detail langkah-langkahnya apa, itu kita tuliskan. Mau berbagi, oke, bulan pertama kamu mau berbagi apa? Ya, di mana? Berapa banyak? Caranya gimana? Bersama siapa? Apa aja? Begitu. Seperti itu. Juga dengan menurunkan berat badan ya. Oke, bulan Januari turun 0,5 kilo. Caranya gimana? Dan lain-lain ya. Kenapa? Selanjutnya jika memang resolusi yang sudah dipilih adalah pilihan yang gagal dari tahun-tahun sebelumnya, itu dipilih lagi, itu bisa mengurangi dampak, membawa dampak yang cukup besar tentang kepercayaan. Aku ini sudah nggak bisa kurus tampaknya, begitu ya. Jadi kalau nggak berhasil menguruskan, jadi kita melebarkan aja resolusinya gitu ya, Pak? Oh, jangan. Kebalikannya ya, Ya, reverse-nya. Nah ya, literatur juga menganjurkan gitu, jangan banyak gitu loh, jangan terlalu banyak membuat resolusi diri gitu. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak kita sudah nggak fokus ya, tingkat kegagalannya juga bisa besar karena kendala yang dihadapin juga akan besar karena saking banyaknya gitu kan tujuannya mau kita capai. Padahal kita tahu kegagalan itu harus dihindari. Begitu loh, Tri. Udah tahu dan sadar bahwa resolusi yang dipilihnya selalu gagal dari tahun ke tahun, terus saja itu ya, nggak ganti-ganti resolusinya. Aku pengen punya istana, salah ya. Jadi perlu ditelaah lagi nih, ya kadang kala ya, cita-citanya ketinggian tuh, kayak Fani tuh, mau punya istana Bogor gitu kan, nggak mungkin gitu ya, kayak gitu. Terus bisa juga karena kondisi yang memang tidak memungkinkan gitu ya, misalnya kita punya penyakit tertentu yang membuat kita tidak bisa berolahraga yang cukup berat atau apa gitu ya. Juga karena tadi yang Fani katakan, karena kurang perencanaan yang detail. Jadi ya gak jelas tuh tadi kayak itu tujuannya, pokoknya aku mau kurus. Oh, aku mau kurus kayak ini, kayak J.Lo gitu. Jelas tuh kan, tapi kan gak jelas step by stepnya bagaimana. Pokoknya aku mau kayak J.Lo gitu. Mau gimana caranya, mau bagaimana bentuknya, dari jauh harus seperti itu gitu. Nah, jadi kalau begitu kan sulit ya kita untuk melakukan evaluasi bulanan gitu loh. Apalagi tadi kalau kita nggak bikin jurnal, bisa-bisa kita bukan jadi seperti J.Lo, Jennifer Lopez, tapi kita jadi seperti jelly gitu. Jelly gede goyang-goyang. Nah, jadi kalau begitu kan kita nggak akan merasakan nggak akan merasakan hasilnya gitu loh. Kita nggak merasakan ada hal yang perlu diperbaiki, kemudian apa yang harus dirubah gitu ya. Karena yang paling penting kita harus selalu ingat bahwa yang namanya perubahan itu adalah proses. Dan perubahan itu adalah abadi. Jadi kita harus selalu siap untuk berubah gitu ya, Van ya. Ya, siap berproses, siap berubah. Ya, siap berproses, siap berubah begitu ya. Dan kita harus cepat tanggap gitu lah. Jadi kita melihat, oh kayaknya ini nggak mungkin. Kita harus cepat merubah strategi kita, tujuan kita. Pokoknya kita siap untuk berubah setiap saat gitu. Nah, lalu yang harus diingat juga gitu ya.
jangan berjalan sendirian dalam menjalankan resolusi tersebut. Dapatkan dukungan. Dukungannya gimana caranya gitu loh. Pada saat kita mengikrarkan resolusi, kita kasih tahu nih ke semua orang. Yang pasti nih pertama ke keluarga ya, ke anak-anak, ke pasangan gitu ya. Terus ke orang tua, ke kakak adik kita gitu ya. Jadi kita bisa mendapat dukungan. Kalau perlu nih taruh di medsos. Taruh koran, sekarang orang jarang baca ya, taruh di medsos nih, taruh di IG, taruh di Facebook gitu ya. Jadi kalau kita posting foto, teman-teman baik kita kan juga akan bisa melihat gitu. Dia kan nanti negur, Audrey, kok kamu kayaknya agak lebaran dikit ya? Oh gitu. Udah ada ini nih, ada lampu kuning gitu ya. Ada yang aku harus rubah, aku harus cek lagi gitu loh. Jadi dan mereka kan bukan orang-orang yang akan bilang, ih kamu gendut ya, jelek ya, kan nggak gitu. Kan mereka kan mengatakan dengan bahasa jujur, yang halus, ya, dengan jujur dan halus gitu ya. Jadi dengan kata lain mereka mendukung kita, mendukung resolusi kita. Jadi kita bisa berjalan bersama-sama mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Begitu loh, Van. Iya, benar. Orang-orang terdekat kita itu pasti sayang kita kan, nggak akan menyesatkan gitu. Terus aku lihat nih Audrey lebaran dikit, enggak, kamu kayaknya kurusan ya, udah 10 kilo, makin lebar ya Dre. Nah itu ya, kalau kita menjalankan resolusi itu sendirian, maka nggak ada loh yang reminder kita ya. Juga tidak ada yang memicu kita untuk memperbaharui atau memperbaiki motivasi, menyemangati kita ya. Jadi kita ya boleh dibilang dengan kita memberitahu keluarga, teman-teman dekat gitu ya, itu kita minta tolong mereka kan untuk mengingatkan terus menerus ya. Tapi ya gitu, jangan ini ya, jangan cepat tersinggung ya Dre kalau dikasih tahu gitu loh. Karena selain berproses baik ya. Selain berproses belajar itu kita harus terus-menerus beradaptasi ya. Belajar oke, nggak cocok nih cara ini. Saya nggak mungkin dah punya cita-cita, punya resolusi memiliki istana seperti Bogor gitu kan ya. Ganti ya, jangan punya resolusi seperti itu yang mengukur diri. Kita paling tahu kan diri kita sampai di mana gitu loh. Nggak mungkin lah Van istana Bogor dimiliki Fanny. Mimpi. Dan juga ini nih ya, kalau dalam proses itu ya, apapun pencapaiannya, tapi proses itu kan pasti ada ya, state ini udah berhasil sampai berapa persen. Itu jangan lupa untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Misal, Audrey sudah berencana untuk berbagi kan tahun 2022. Di bulan Februari begitu kan ya, di saat Valentine itu sudah tercapai, sudah berbagi apa kemana begitu kan ya. Nah, apresiasi diri sendiri, nggak usah nungguin orang lain yang mengapresiasi. Oke, terima kasih Audrey untuk berbagimu seperti itu ya. Bisa dengan hadiah-hadiah kecil untuk diri sendiri. Misal di bulan Februari itu juga udah bisa menahan untuk tidak pesta-pesta Valentine begitu ya. Berat badan sudah turun nih 2 kilo. Bisa menghadiahi diri sendiri juga, diapresiasi. Misal hadiah diri dengan makan buffet. Misal ini beli dress tapi ukurannya sudah mengecil ya. Antara 2 kilo itu seberapa kira-kira? Saya yang tahu juga. Dengan kita menghadiahi diri kita sendiri dengan misal ukuran baju yang lebih kecil gitu, maka kita akan termotivasi bahwa jangan lebih gede dari sekarang ya, nanti bajunya nggak bisa dipakai seperti itu. Jangan mikir jangan doang, ditaruh aja. Aku pernah bisa muat loh gitu. Nah, resolusi diri ini banyak loh ya.
Eh, boleh kata misalnya kita punya cita-cita untuk naik jabatan tahun 2022. Kalau saya pengen punya usaha baru tahun 2022. Beli rumah baru. Atau Kan Istana Bogor kan? mendekatkan diri, lebih mendekatkan diri dengan anak-anak. Bisa ya. juga, simple nih sebenarnya ya, dan ini sering diprotes sebagai ibu, misal mengurangi kegiatan di luar yang menghabiskan waktu untuk keluarga. Misalnya apa tuh, Pan? Kegiatan di luar yang menghabiskan waktu. Aku sibuk misal pergi ke panti werda, ke panti anak gitu kan ya. Tapi anak sendiri ya sama orang tua sendiri lupa gitu kan. Jadi nomor satu pelayanan adalah keluarga kita dulu ya, Dre. Okay. Terus ada lagi misal untuk 2022 saya mau lebih menjadi diri sendiri ya, tidak palsu. Jadi true diri sendiri ya, dan banyak lagi. Kalau itu cita-cita ya yang belum terjadi, bisa juga untuk yang sudah kebiasaan buruk tapi mau dihilangkan. Misal 2022 di bulan April saya sudah tidak mau ada rokok dalam hidup saya. Karena perokok berat, misal begitu ya. Misal resolusinya ya. Saya nggak minum minuman keras lagi. Ntar lever, ginjal apa semua rusak. Saya akan tidur awal setiap hari agar lebih sehat dan lain-lain dan lain-lain. Ada juga nih mau menghilangkan ada yang suka teriak-teriak ya. Saya nggak akan meneriaki anak-anak saya. Saya tidak akan memaki orang lain lagi. Seperti itu, Dre. Gimana, Dre? Yuk kita bikin resolusi ya. Sebenarnya gampang ya, bikinnya itu gampang. Ditulis maka kita akan seperti yang hasil survei, kalau kita memang mau mengikrarkan, kita membuat dan mengikrarkan resolusi kita, maka probability untuk meraihnya akan jauh lebih besar daripada mereka-mereka yang tidak membuat rencana resolusi. Ya, Dre, kita lanjut, Dre. Ya, sebelum kita lanjut nih, aku mau baca dulu komen-komen dari para sahabat nih di GoPlay nih, Van. Ya, jadi ini dari kakak Janet. Bilang, pingin langsing, tapi jangan salah tulis waktu bikin resolusinya, jadinya tulisnya langsung. Kemudian dari Kak Bening, kalau resolusi nggak berhasil, perlu pakai hukuman nggak ya? Aduh kasihan, nanti dihukum melulu, jangan dong ya, gitu ya. Terus Kakak Imelda mengatakan nih, mau kurus tapi mau makan enak, gampang, itu bisa diatur. Kita mau kurus bukan berarti harus makannya tuh menderita atau makannya jadi minimalis gitu, jangan. Kita juga mau menikmati hidup, begitu kan Evan ya? Iya. Nah, Kak Giovanna bilang nih, jangan hibah utang ya Kak, gitu. Kemudian, ini ada lagi, oh ya. Nah ini Kak Janet nih, nggak neriakin anak tapi dialihin, jangan dialihin ya, jadi teriakin suami, aduh kasihan suaminya gitu ya. Yuk ditambahkan lagi yuk teman-teman, kita teman-teman bisa tuliskan nih punya resolusi apa buat diri sendiri ataupun buat keluarga, buat anak di tahun 2022 ini gitu ya. Nah tadi kan kita sendiri udah paham nih bagaimana merencanakan resolusi dan merealisasikannya. Nah, kalau kita sudah paham, kita sudah bisa, jadi kita siap untuk mengajak keluarga kita untuk membuat resolusi bersama nih. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan Kak Bening tadi. Ya, resolusi keluarga. Gitu ya. Nah, asik loh kita ajak ya. Dari resolusi itu jangan dilihat bahwa kalau bikin resolusi itu harus mungkin umur berapa ya, umur 17 baru bikin resolusi. Tidak, resolusi itu dibuat bisa dari masih anak-anak kecil ya, dari usia 3 tahun sampai
tak terhingga gitu loh. Nah, ada beberapa ide resolusi untuk anak-anak yang usia 3-5 tahun nih, Van. Oke, Untuk kita yang mulai masih dari bayi-bayi anak-anak. gitu ya. Ya, betul. Kadang-kala kan kita pikir ya, masih 3 tahun tuh bisa apa sih gitu loh, bikin resolusi. Nulis aja belum bisa, baca belum bisa. Gimana sih mau bikin resolusi gitu ya? Resolusinya mungkin orang tua pikir, mau anak saya bisa baca, bisa tulis. Aduh itu susah gitu ya buat mereka yang umur 3-5 tahun gitu ya. Boleh juga sih, tapi agak sulit. Kita mencoba memulai dengan membuat beberapa resolusi-resolusi yang tujuannya jangka pendek, dan dikerjakan setiap hari. Jadi dari resolusi-resolusi itu diharapkan nantinya akan membentuk habit ya, membentuk kebiasaan dari si anak tersebut gitu. Itu sesuatu yang lebih bagus ya, lebih jangka panjang tujuannya dari sesuatu yang harian, dari yang kecil-kecil gitu ya. Nah, gimana caranya gitu ya? Jadi kita tetapkan bersama bahwa tahun 2022 ini nanti Adek begini. Nanti kalau itu tercapai, kita siapkan misalkan hadiah-hadiah kecil. Hadiah kecilnya tuh kayak gini, stiker. Anak-anak kecil gitu yang umur 3-5 tahun tuh masih seneng tuh ngumpul-ngumpulin stiker gitu ya. Kita siapin stiker yang banyak. Jadi setiap si Adek setelah menyelesaikan satu tujuannya, resolusinya, dapat 1 stiker, dapat lagi 1 stiker. Begitu stiker itu dikumpulkan ya. Kemudian katakanlah misalnya nih, kita diskusikan bersama, misalnya setiap 10 stiker dapat hadiah, mungkin dapat hadiah piring cantik, salah ya. Dapat hadiah pelukan, senang tuh, aku dapat 10, mau peluk aku dong, pasti senang ya. Atau misalnya untuk jumlah yang lebih banyak, 50, dapat hadiah boneka, begitu ya. Nanti Ya, apa dong? Apa yang mereka lakukan? Iya, nah apa yang mereka lakukan nih? Penasaran kan kok bisa dapat hadiahnya? Udah ngomong hadiah dulu, biasanya kan anak-anak senang kalau dikasih hadiah dulu. Nah, ini beberapa contoh resolusi atau tujuan yang sesuai untuk anak-anak bayi-bayi yang usia prasekolah itu. Pertama, misalnya nih ya, saya akan membereskan mainan saya sebelum saya tidur. Gitu. Nah, itu kan biasa tuh anak-anak tuh kalau habis main udah ditinggal aja, tinggal tidur gitu. Nah, kalau dia setiap hari, 1 hari ini dia membereskan mainannya sebelum tidur, nah dapat 1 stiker. Nah, kemudian stiker kedua apalagi yang bisa didapatkannya? Saya akan menyikat gigi 2 kali sehari minimal, ya. Jadi 1 kali setelah sarapan dan 1 kali lagi sebelum tidur. Nah, itu kan mengajarkan adik-adik bayi itu untuk secara reguler menggosok gigi, gitu ya. Kemudian yang bisa dapat lagi stiker gimana caranya? Setelah dari kamar mandi dan sebelum makan, saya akan mencuci tangan, gitu. Apalagi di masa sekarang ini nih, yang mana mencuci tangan adalah menjadi primadona, gitu ya. Nah, itu kan kita mengajarkan itu, kalau mereka dapat hadiah kan senang, gitu. Nah, kemudian mereka juga bisa dapat stiker lagi, gimana nih? Saya akan mencoba semua makanan yang diberikan mama atau suster atau mbak yang ada di piring saya. Bahkan jika itu cuma 1 gigitan, tapi jangan iseng ya, Van ya, jangan dikasih pare, kasihan. Kalau dikasih pare nanti trauma gitu loh, nggak mau itu lagi. Kejam kamu deh. Iya, kita kira-kira gitu, jangan pikir, kamu harus mencoba semua sayur, semua makanan yang ada, jadi dikasih deh yang pahit-pahit gitu, kasihan nanti dia trauma gitu ya. Kemudian juga bisa resolusinya adalah saya akan belajar dalam ini latihan nulis, latihan bikin huruf, atau latihan baca, setidaknya 5 menit aja 1 hari gitu, Pak. Jadinya kan sedikit-sedikit jadi bukit, jadi banyak gitu. Iya, lucu ya. Nah, itu akhirnya kita benar-benar bisa membangun good habit ya. Kebiasaan bagus untuk bayi-bayi kita yang lucu-lucu itu. Ayo, siapa yang masih punya bayi-bayi imut itu boleh dicoba ya. Ya,
diiming-iming dulu dengan hadiah-hadiahnya. Ya, pertama diimingin nih, hadiahnya ini. Kamu harus begini. Jangan dibalik ya, kalau dibalik nanti nggak ada yang mau. Begitu. Sekarang kita bahas. Coba, itu kalau range-nya anak yang masih imut. Ini anak yang usia sekolah. Anak usia sekolah itu di atas balita ya, mulai TK sampai katakan SMP. Karena nanti setelah SMP ada range anak galau gitu ya, Dre. Nah, contohnya apa nih? Kalau resolusi kita bantu buat untuk anak-anak usia sekolah. Misal ya, anak-anak dengan kondisi yang sekarang ini banyak kegiatan hanya duduk di belakang komputer karena sekolahnya online. Di depan, bukan di belakang, di depan komputer. Di depan komputer. Kalau di belakang nggak kelihatan. Itu kita bantu mereka ya, bikin resolusi. Oke. Seminggu 2 kali membuat kegiatan olahraga berat, misal main basket, lari, main sepeda, dan lain-lain ya. Itu untuk kesehatan mereka juga. Yang berikutnya, misal kita bikin, mereka suka naik sepeda begitu ya, harus pakai helm ya jika naik sepeda. Harus langsung pakai seat belt jika berkendara bersama kita. Apalagi, oke. Kalau kita juga bisa lihat ya kemampuan mereka itu. Coba ditantang. Oke, kamu bikin resolusi. Bisa jadi juara kelas, juara satu sekolah, ya, juara satu kecamatan, seperti itu. Ikut olimpiade. Kita bisa tantang dengan anak-anak yang tentunya mempunyai kemampuan brain yang bagus gitu ya, Dri ya. Atau ini juga kita usulkan mereka, kita juga bisa menghindari belanja sih ya. Tidak ada minuman soda lagi. Tidak ada minuman manis-manis lagi. Yang ada adalah minuman sehat di dalam rumah. Seperti itu. Gimana, Dre? Oh ya, gadget. Nah, kalau komputer kan sekarang sampai kadang-kadang bikin PR tetap ya, sampai malam ya. Yang kita omong misalnya pakai handphone. Harus ditentukan ada jam sebelum tidur, 30 menit sebelum tidur, itu sudah mati. Okay? Atau tidak boleh pegang gadget handphone di meja makan. Terakhir, kita juga bisa usulkan untuk adik-adik kita yang usia sekolah itu, target 1 bulan harus 1 buku membaca. Donald Bebek kan? Boleh? Apa? Buku Donald Bebek boleh? Itu sergam ya, bukan buku. Boleh aja lah, pokoknya baca. Nah, bagaimana kalau untuk anak-anak ini ya, kita mengevaluasi, tentunya kita ibu tahu ya, kita ini harus benar-benar tahu caranya, paham dulu begitu ya, bantu anak-anak kita untuk membuat jurnal, atau kita yang membantu membuat jurnalnya dengan resolusi yang sudah dicanangkan itu apa gitu kan, sudah pilih, bantu. Oke. Jurnal evaluasi per bulan, apa yang menjadi penghambat untuk mereka mencapai tujuan resolusi yang sudah diikrarkan. Apakah perlu untuk merubah metode, caranya gitu. Tapi jangan lupa kita tetap harus kasih hadiah reward kalau mereka sudah berhasil dalam proses mencapai resolusi itu. Tapi nggak perlu pakai stiker ya, Van ya? Enggak loh. Ngomelin, aku masih bayi, Mama. Itu, Dre. Nah, sekarang nih yang rada-rada sulit itu resolusi untuk anak-anak kita yang umuran galau gitu ya. Umur galau itu adalah SMP. Ya, selepas SMP itu yang teenager, nah, kayak anakku, anak Fanny, dan pasti teman-teman juga banyak deh yang anak-anaknya seumuran segitu gitu ya. Terus apa aja sih? Oh ya, kenapa sih agak sulit? Karena
mereka kan di usia itu tuh merasa sudah cukup dewasa, mereka sudah kadang-kala banyak yang sudah nggak mau orang tua ikut campur gitu ya. Jadi mereka bilang, aku mau netapin resolusi mereka sendiri gitu. Aku mau resolusiku sendiri gitu loh. Nggak mau mama yang ngatur-ngatur lagi gitu kan ya. Nah, kita memang tidak bisa mengatur mereka lagi seperti dulu, seperti mereka masih kecil ya. Tapi mungkin ada beberapa panduan yang bisa kita bantu dan kita pantau ya untuk memastikan bahwa tujuan yang mereka tetapkan itu cukup realistis gitu. Nah, berbicara tentang resolusi dengan anak-anak galau ini juga memberi kesempatan bagi kita semua sebagai ibu atau orang tua, ya ayah juga boleh loh, ini nggak khusus untuk ibu loh ya, gitu ya. Iya. Memberi kesempatan untuk menjalin ikatan dan belajar tentang apa yang penting bagi mereka. Kadang-kala apa yang menurut kita penting itu belum tentu penting bagi mereka. Jadi kalau kita dalam menetapkan resolusi itu kan kita berdiskusi sama mereka. Jadi kita tahu, oh oke, buat mereka yang penting begini. Buat aku sebagai orang tua yang penting begini. Kita bisa mix lah, kita bisa lihat mana yang terbaik gitu ya. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita menetapkan untuk resolusi untuk anak-anak galau, anak-anak remaja kita gitu. Nah, ini nih sebenarnya hal-hal simple, hal-hal kecil gitu ya. Misalnya pertama, saya akan makan setidaknya 1 buah gitu ya, buah atau sayuran setiap hari. Nah, mereka kan sukanya tuh makanan siap saji ya, yang mana mungkin kebanyakan gorengan, ya gitulah makanan-makanan fast food begitu gitu ya. Jadi kebanyakan tuh nggak mau nyentuh buah-buahan maupun sayur-sayuran, itu sulit sekali gitu ya dibanding waktu masih kecil gitu ya. Terus bisa juga tadi hampir sama seperti yang dibawa anak-anak yang usia lebih muda gitu ya. Tapi ini durasinya lebih lama. Saya akan menghabiskan antara 30 sampai 60 menit per hari untuk aktif secara fisik. Jadi dengan kata lain, dalam waktu 30 sampai 60 menit ini kita usir nih anak kita keluar rumah nih, Van, gitu loh. Untuk melakukan kegiatan fisik gitu ya, berbeda dengan anak zaman dulu dengan seumuran kita ya. Kalau seumuran kita, ayo pulang gitu loh ya. Udah malam nih, layap melulu gitu loh. Kalau sekarang, ayo keluar. Ntar kamu jamuran. Apaan nanti lumutan loh. Gitu. Nah, terus yang ketiga ya, bisa juga dengan membuat resolusi untuk mengurangi penggunaan gadget, untuk penggunaan yang di luar komunikasi atau untuk bikin tugas-tugas sekolah. Jadi misalnya dikurangi jadi cuma 1 sampai 2 jam per hari. Tuh. Nah, kayak sekarang jadi 1 sampai 2 jam per hari yang melepas gadget, dibalik sekarang ya kalau bisa gitu. Kemudian juga ngapain aja nih kalau semua harus dikurangi, gadget lah, terus harus keluar. Juga bisa membuat resolusi untuk membantu di komunitas, di lingkungan, atau jadi sukarelawan, atau membantu di rumah gitu ya. Mungkin menyiram kebun, membersihkan rumah, atau banyak hal yang bisa dilakukan di rumah loh gitu loh. Pasti dan selalu ada gitu loh yang bisa dilakukan gitu ya. Terus kemudian juga nih menabung Dre. Betul, harus menabung gitu. Kalau nggak diajarkan dari kecil ya, itu nantinya kasihan gitu loh nanti mereka setelah dewasa gitu ya. Karena pada usia gini kan mereka pikir ya, aduh uangku banyak gitu, mungkin mereka bisa punya usaha apalah gitu ya, buat apa nih? Udah terus nanti dibelikan lah yang macam-macam, yang aneh-aneh gitu, misalnya handphone setiap bulan ganti, kan nggak perlu ya, lebay. Tabung gitu ya. Jadi kita jangan lebih galau dari mereka nih, Dri. Kayak curhat nih sama anak gitu ya. Nah, atau juga ya kita bisa membimbing mereka untuk membuat resolusi untuk menggunakan kata-kata yang positif
Itu hal sepele sebenarnya ya, kata-kata yang positif. Misalnya mengganti kata-kata yang saya tidak bisa, misalnya saya tidak bisa bikin PR gitu ya, bikin PR kimia gitu ya, dengan kata-kata saya akan berusaha untuk mengerjakan PR tersebut. Nah, itu beda loh, walaupun sebenarnya sama, intinya kan sama gitu ya, tapi hasilnya akan beda. Coba deh, para sahabat mencoba untuk membimbing, memandu anak-anak kita untuk mengganti kata-kata yang diucapkan mereka. Begitu loh, Pak. Iya. Nah, sekarang yang terakhir ya, adalah resolusi untuk keluarga. Ngapain aja sih? Tadi udah ya, dari kita sendiri, anak-anak kecil, anak-anak galau, semua sudah. Ada ini bagus sebenarnya untuk istilahnya kita membuat tim ya, buat tim yang baik. Kalau kita membuat resolusi keluarga ini, ada beberapa ide ya. Misal untuk resolusi tahun 2022 itu kita mau bikin keluarga yang lebih sehat dari tahun yang sebelumnya. Misal, kita sama-sama menetapkan yang sering pesen-pesen GoFood nih ya, teman-teman nih banyak yang dicap GoPlay hobi semua itu. Pesan. Itu kita tetapkan, misal 1 bulan hanya boleh 2 kali saja deh pesan makanan yang kan mau sehat ya, hanya 2 kali berbulan aja dibatasi untuk pesan makanan yang fast food itu. Terus camilan diganti semua, keripik-keripik yang penuh fat itu diganti, camilannya diganti apa? Buah potong segar. Asik kan? Seperti itu. Terus misal bikin lagi solusi, di tiap jam makan malam bersama ya, tiap makan bersama, terutama malam kita sudah tentukan tidak boleh ada yang pegang gadget. Nah, kumpulkan ya. Jadi sebelum pada saat jam makan, kumpul. Kumpulin gadget, ayo kumpulkan dalam satu tempat. Nggak boleh ditengok gitu ya. Sadis amat. Nah, contoh ide terakhir nih ya, kita olahraga bersama. Nah, tujuannya kan sehat nih keluarga ya kan. Misal setiap Sabtu pagi atau Minggu pagi gitu ya, sebelum misa kita olahraga bersama. Kita tentukan mau tiap hari Minggu atau sebulan 2 kali. Tapi dilakukan bersama-sama. Jadi istilahnya resolusinya nggak pilih-pilih kan, tapi untuk semua anggota keluarga. Begitulah Andre, ini waktunya udah jam segini. Iya. Namanya juga resolusi bersama ya, jadi harus dilakukan bersama. Jangan bikinnya bersama, penerapannya mama aja deh. Gitu. Jangan gitu. Bikin bersama, penerapan bersama, evaluasi juga bersama. Betul. Mama tahu juga bersama, semua dilakukan bersama-sama gitu ya. Nah, sahabat, pada dasarnya resolusi sebaiknya kita buat itu ya tadi, untuk pribadi juga untuk keluarga. Ya tadi, yang keluarga itu tetap harus keluarga, namanya bersama gitu ya. Nggak ada kompromi, Mbak Bibu. Dan ingat ya, ada evaluasi berdasarkan pencatatan, berdasarkan jurnal. Tuh, jurnal itu tetap penting gitu ya. Karena tanpa jurnal akan sulit untuk melakukan evaluasi. Sahabat ibu-ibu, tak terasa waktu jualah yang membatasi obrolan kita. Kami cukupkan sampai di sini obrolan ibu-ibu yang membahas tentang tema resolusi tahun baru. Senang sekali dapat banyak hadiah, dapat banyak hati-hati, dan senang sekali banyak sahabat yang bergabung dalam obrolan kita pada hari ini. Dan yang terutama kami juga bahagia bisa berbagi obrolan yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang terkasih. Senin berikutnya, obrolan ibu-ibu akan dibawakan oleh Susan dengan Imelda dengan obrolan yang tak kalah menariknya dari hari ini. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk ngobrol seru bareng dalam acara obrolan ibu-ibu
Lengkapi dan tambah bahagiamu di hari Senin melalui obrolan ringan syarat manfaat. Saya Lorencia Fani dan Francisca Audrey pamit undur diri. Sampai jumpa pada hari Senin, minggu kedua dan keempat di acara yang sama, obrolan ibu-ibu KAJ Radio Line. Berkat Tuhan selalu ada dan berlimpah untuk kita semua. Bye-bye. Bye.